Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah pada pagi ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan karunia Allah semata yang berupa hidayah dan taufiknya pada pagi ini kita dengan keadaan sehat walafiat bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada sholat subuh pada pagi ini kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, yang pada pagi ini kita akan memasuki bab baru, yaitu babun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jamaah sekalian, mari kajian kita pada pagi ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, bab yang lalu hanya satu kali pertemuan, yaitu babun fin nasihah, dan kita sudah memahami hadis yang agak ribet dari segi bahasanya ya, karena apa? Ad-dinun nasihah, ya, agama itu adalah nasihat. Liman, kata Rasulullah, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Yang agak ribet kan kita memahami apa? Nasihat itu untuk Allah, nasihat itu untuk kitab-kitabnya, nasihat itu untuk Rasulnya. Wong nasihat kok untuk Allah, kan repot kan gitu ya. Nah, kemarin kita sudah memahami ya bagaimana maksud daripada nasihat itu untuk Allah, bukan Allah membutuhkan nasihat, bukan ya, bukan kitab kok malah dinasihati, bukan begitu ya. Maka kemarin dari segi bahasa bahwa an-nushu, nasihat itu juga searti dengan kholaso, yaitu artinya kemurnian atau ketulusan. Jadi agama itu adalah ketulusan, ketulusan untuk Allah, ketulusan untuk kitab-kitabnya, ketulusan untuk Rasulnya, dan seterusnya ya. Sekarang kita memasuki bab baru, babun fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, yaitu bab tentang anjuran atau perintah untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah atau larangan terhadap perbuatan yang mungkar. Beberapa ayat diketengahkan terlebih dahulu di dalam kitab ini. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surat Ali Imran ayat 104. Allah berfirman, wal takum minkum ummatun, hendaklah ada di antara kamu sekalian itu suatu umat atau segolongan orang, yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Apa bedanya khair dan ma'ruf? Khair itu baik, kalau ma'ruf itu ya dimaklumi, apa artinya? Patut. Jadi ma'ruf itu adalah perbuatan yang patut. Patut itu baik apa enggak? Kalau tidak patut, tidak baik, kan begitu ya.
Jadi kalau yang khair ini adalah jelas kebaikan-kebaikan, kemudian ma'ruf itu adalah perbuatan yang patut sesuai dengan apa? Ya, peradaban manusia itu termasuk ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan patut dan sebagainya. Termasuk itu adalah kearifan lokal. Artinya tidak mesti itu sama dengan tempat yang lain. Misalnya kalau di tempat itu ucapan ini adalah jelek, padahal di tempat lain nggak dimengerti, maka hukumnya itu adalah tidak patut. Coba misuhnya orang Surabaya dengan misuhnya orang Malaysia sama enggak kira-kira? Dengan Jakarta aja enggak sama. Maka kalau memang di Surabaya ucapan itu enggak patut, yaitu berarti apa? Tidak baik. Meskipun di Jakarta ucapan itu tidak difahami. Seperti itu. Itu arti daripada ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar. Dan mencegah atau melarang dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Jamaah kaum muslimin, dalam Al-Quran ada perbuatan yang fahsya wal mungkar. Fahsya diartikan keji, mungkar sudah jelas juga diartikan munkar. Terus apa bedanya keji dan munkar? Insya Allah sudah pernah itu saya jelaskan ya. Kalau perbuatan keji itu dominasi efeknya itu adalah ke pribadi. Itu kalau perbuatan keji. Jadi kalau misalnya orang minuman keras itu keji. Kemudian ya pokoknya yang menyakiti diri sendiri, mendolimi diri sendiri. Tapi kalau mungkar itu efeknya itu dominasinya kepada orang lain. Merampok itu mungkar. Memukul orang itu adalah munkar. Itu perbedaan keji dan munkar. Fahsya wal munkar. Jadi hendaklah ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah terhadap yang munkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung atau mendapatkan keberuntungan. Jamaah kaum muslimin, ini dipahami bahwa di tengah-tengah umat ini harus ada segolongan umat yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa diartikan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya orang tertentu? Tidak. Setiap pribadi, setiap orang itu punya kewajiban menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kapasitas masing-masing. Beda sekelas ulama dengan orang awam. Orang awam paling tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam keluarganya. Ini orang awam. Nanti kalau ulama berarti lebih luas lagi, itu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ayat berikutnya surat Ali Imran juga ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin. Allah itu berfirman mengatakan bahwa kamu sekalian wahai umat Islam itu adalah khairu ummah. Umat Islam itu adalah sebaik-baik umat. Kenapa? Didatangkan kepada umat Islam itu adalah nabi yang paling mulia, nabi yang paling utama karena merupakan nabi yang terakhir. Maka disebut umat Islam, artinya umatnya Nabi Muhammad. Meskipun umat-umat dahulu juga umat Islam, tapi yang dimaksud di sini adalah umatnya Nabi Muhammad. Itu adalah umat yang terbaik karena diutus kepada umat Islam itu adalah seorang nabi
nabi yang paling mulia, maka disebut kuntum khaira ummah. Ukhrijat linnas, jamaah sekalian, ukhrijat ini artinya adalah fiilnya majhul, artinya berarti dilahirkan. Jadi kita semuanya ini adalah dilahirkan linnas, untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian memerintahkan, menganjurkan kepada kebaikan-kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian itu mencegah atau melarang akan kemungkaran. Jamaah sekalian, di sini kuntum khairu ummah, kamu sekalian adalah sebaik-baik ummah. Ini adalah ukhrijat, dilahirkan. Maka ini memang dari kata khoroja. Jadi bukan kok umat yang terbaik itu kemudian tiap hari keluar keloyongan, bukan itu. Ini bukan khoroja, tapi adalah ukhrijat, yaitu dilahirkan. Itu untuk apa? Manusia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, khudhil afwa, ambillah maaf. Itu artinya adalah jadilah kamu pemaaf. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkan kepada yang ma'ruf. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ini di dalam surat Al-A'raf ayat 199. Ini sudah pernah kita bahas ya, khudhil afwa ini jadilah pemaaf. Arti di antara khudhil afwa, jadilah kamu pemaaf, itu ada seorang mufasir yang menjelaskan jangan menuntut kesempurnaan orang lain. Karena memang orang itu termasuk siapapun tidak bisa sempurna. Jadi khudhil afwa, jadilah kamu pemaaf. Ada seorang mufasir yang menjelaskan bahwa jangan menuntut kesempurnaan orang lain. Mana bisa orang itu sempurna. Coba kalau ada kegiatan, ada panitia misalnya ya. Panitia itu biasanya dipaido apa enggak? Mesti dipaido. Kurang gini kan gitu ya. Lah itu artinya apa? Tidak memaklumi. Ya, tidak mudah memaafkan, apalagi sampai bertengkar. Karena apa? Karena waktu evaluasi kurang gini sampai tengkar. Mestinya apa? Jangan menuntut kesempurnaan, karena perintah dalam Al-Qur'an itu jadilah kamu pemaaf. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Banyak ini ya. Oke, yang saya ambil yang terakhir ini ya. Ini dari surat apa ini ya? Kok mim ini ya? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bani Maryama dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila. Lu'ina itu Allah melaknat, ya, dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel ala lisani Dawuda, melalui lisan Nabi Dawud. Di dalam kitab tafsir itu dijelaskan maksudnya adalah melalui ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Dawud.
Jadi setelah Nabi Musa itu namanya kan Bani Israel. Maka nabi-nabi setelah Nabi Musa termasuk Daud ya, ini berarti mereka adalah diutus untuk Bani Israel. Nah di sini dikatakan bahwa dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel itu ala lisani Dawuda, melalui lisan Nabi Daud, wa Isa bin Maryam, dan melalui Isa ibnu Maryam. Maksudnya melalui ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dzalika bima asaw, yang demikian itu lantaran asaw, Bani Israel itu durhaka. Bani Israel itu adalah asaw, maksiat. Mereka berbuat maksiat. Wa kanu ya'tadun, dan mereka itu adalah keladuk. Ya'tadun, ya'tadun itu bahasa Jawanya, keladuk itu ya kebangetan ya. Artinya mereka itu berlebihan ya, kebacut lah ya. Bahasa Jawanya itu mereka itu kebacut lah api kak. Apa ya, kebacut ndableke. Di sini durhakanya itu kebacut ya. Kanu la yatanahuna an munkarin. Lah ini keadaannya Bani Israel itu Kanu la yatanahuna an munkarin. Bani Israel itu adalah la yatanahuna, mereka tidak saling mencegah. Nah, sesuai dengan bab ini kan ya. Mereka Bani Israel itu la yatanahuna. Yatanahuna itu saling mencegah. La yatanahuna, mereka tidak saling mencegah an munkarin, terhadap perbuatan yang mungkar, fa'aluhu, yang dikerjakan mereka. Jadi kenapa Bani Israel itu dilaknat? Karena lantaran mereka itu durhakanya kebacut, dan mereka itu tidak saling mencegah terhadap perbuatan mungkar yang mereka kerjakan. Labi'sa ma kanu yaf'alun, sangat jeleklah apa yang mereka kerjakan. Jamaah kaum muslimin, apa bentuk laknatnya Bani Israel itu? Dilaknat dari kalangan Bani Israel ya, seperti dilaknatnya Yahudi ya, karena mereka berbuat kemungkarannya itu adalah kebacut tadi itu ya, sangat begitu ya. Ini sehingga mereka itu kemudian Bani Israel itu kemudian jamaah kaum muslimin sampai tidak punya negara. Jadi orang Yahudi itu ribuan tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad, sudah berapa nabi termasuk nabi-nabinya dibunuh. Itu keladuknya di situ ya. Kebacutnya kalangan Bani Israel atau yang disebut dengan Yahudi, di antara bentuk kebacutnya itu adalah nabi-nabinya saja dibunuh. Ini bentuk kebacutnya mereka. Kemudian maka oleh Allah dilaknat itu melalui lisan Nabi Daud, melalui lisan Nabi Isa. Setelah Nabi Daud, jamaah kaum muslimin, orang Yahudi itu menjadi orang yang terusir. Pertama diusir, ada usiran pertama, usiran kedua, dan seterusnya ya, sampai kemudian yang Jerman itu ya, Hitler itu ya, yang dulunya jamaah kaum muslimin itu adalah dari Raja Nebukadnezar ya, dari Babilonia, itu yang menghanguskan Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel sangat mungkar dan tidak saling mencegah. Sampai sekarang ini kita bisa melihat bagaimana kelakuan Bani
Israel. Ternyata jamaah kaum muslimin, kita baru mendapatkan YouTube ya, bahwa ternyata orang-orang Yahudi itu menghalalkan pembunuhan terhadap bayi-bayi. Mereka menghalalkan membunuh anak-anak. Maka kemudian bagaimana mereka menyerang Gaza utamanya dan umumnya terhadap bangsa siapa? Palestina. Seperti itu kelakuannya. Dan meskipun mereka itu mengerti sebetulnya itu adalah suatu kemungkaran, tapi tetap saja kelakuannya seperti itu. Itu karena didoktrin mulai awal ya, mulai kecil didoktrin bahwa selain orang Yahudi itu bukan manusia. Sudah didoktrin bahwa selain orang Yahudi itu bukan manusia. Anggaplah seperti hewan. Maka bagaimana mereka membunuh itu dengan seenaknya, tanpa ada peri kemanusiaan. Lah itu termasuk bentuk laknatnya Bani Israel atau orang-orang Yahudi, yaitu apa? Hatinya membatu. Bentuk laknatnya itu. Jadi orang Yahudi tidak menerima kebenaran. Meskipun otaknya itu mengerti, akan tetapi hatinya tidak menerima. Itu bentuk apa? Laknatnya Allah terhadap Bani Israel. Maka kemudian menjadi bangsa yang terusir terus, maka kemudian menyebar jamaah kaum muslimin di seluruh dunia. Orang Yahudi itu terutama yang paling banyak itu adalah di Eropa. Maka kemudian ketika Inggris itu menjajah negeri-negeri itu pada tahun 1947, Inggris itu menjanjikan negara kepada Bani Israel, yaitu dibuatkan negara di mana? Di Palestina. Maka pada tahun 47 Inggris kemudian Amerika utamanya itu memasukkan ribuan jutaan orang-orang Yahudi itu di tanah Palestina. Akan tetapi saat itu tidak ada kesepakatan, meskipun PBB itu sudah sepakat membuatkan negara Israel di Palestina, tapi tidak ada kesepakatan batasnya mana. Jadi tidak ada kesepakatan batas. Maka kemudian setelah diletakkan di tanah Palestina yang katanya itu adalah negeri nenek moyangnya, maka kemudian kelakuannya apa? Menjadi agresor. Tanah-tanah orang Palestina direbut terus, diduduki sampai sekarang. Itu kelakuannya dari Bani Israel. Kalau yang hakikatnya kan dia sudah ribuan tahun itu terusir kan begitu ya. Maka secara de facto ya, tanah Palestina itu tanah siapa? Kalau ini menggunakan hukum internasional, tanah Palestina itu adalah resmi warisan Khalifah Umar Ibnul Khattab kepada umat Islam. Kenapa? Kan sudah terjajah. Sam itu dijajah oleh Romawi. Ya, dengan termasuk kerajaan Al-Ghassaniyah itu adalah ya tangan-tangan kerajaan Romawi yang ada di negeri Sam. Lah, mulai Abu Bakar memang diperintahkan ya, maka kemudian setelah kemenangan perang-perang itu kemudian diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir yang di dekat Arab Saudi atau tanah Hijaz. Maka dimulai dari Khalifah Abu Bakar. Kemudian belum berhasilnya itu adalah pada masa Khalifah Umar Ibnul Khattab. Sam itu diperangi ya, bukan diperangi sebetulnya jamaah kaum muslimin, itu adalah dibebaskan dari penjajahan bangsa Romawi.
Umar Ibnul Khattab itu kalau tidak keliru dalam sirah itu mengirimkan 5 panglima perang yang sangat handal ya. Maka kemudian tanah Syam itu merdeka jamaah kaum muslimin. Maka dengan resmi termasuk kuncinya Al-Quds itu diserahkan kepada Khalifah Umar Ibnul Khattab, dan itu dengan perjanjian. Khalifah Ibnul Khattab sepakat ya, tanda tangan dengan perjanjian itu. Khalifah Ibnul Khattab membebaskan orang-orang Nasrani tetap berada di negeri Syam. Orang-orang Nasrani tetap bebas menjalankan agamanya. Orang-orang Nasrani bebas mendirikan rumah-rumah ibadah. Bahkan saat itu Umar Ibnul Khattab berada di dalam gereja. Datanglah waktu sholat zuhur, maka kemudian pimpinan ruhani bangsa Nasrani itu mempersilahkan Umar Ibnul Khattab untuk sholat di gereja itu. Maka kemudian Umar Ibnul Khattab mengatakan, nggak apa-apa saya sholat di sini, di gereja. Saya nggak apa-apa sholat di sini. Cuma saya takut kalau umat setelahku nanti akan menjadikan gereja sebagai tempat sholat. Maka kemudian Umar Ibnul Khattab itu keluar dari gereja ke arah selatan untuk mengerjakan sholat. Maka disitulah kemudian sampai sekarang ada masjid yang namanya Masjid Umar Ibnul Khattab, tidak jauh dari Masjidil Aqsa. Jamaah kaum muslimin, maka sebetulnya Syam yang sekarang itu adalah Jordan, kemudian Syria atau dulu namanya Damaskus ya, kemudian Palestina ya, itu semuanya adalah negeri Syam. Itu adalah negeri Syam. Berarti tanah siapa? Tanah umat Islam. Tapi tahun 47 Inggris dan Amerika mencangkokkan Israel di tanah Palestina. Kemudian kita ketahui bagaimana bentuk laknatnya Allah kepada siapa? Bani Israel. Ya seperti itu. Apa bentuk laknat yang paling besar? Hatinya membatu, tidak menerima kebenaran. Ya, masa menghalalkan kok membunuh anak. Berarti kan kayak Fir'aun kan ya, menghalalkan membunuh bayi seperti itu. Kita lanjutkan berikutnya. Langsung pada hadis yang pertama. Wa ammal ahadits, adapun hadis-hadis, fal awwalu, hadis yang pertama, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fabilisanihi fa illam yastati' fabiqalbihi wa dzalika ad'aful iman, rawahu Muslim. Hadis ini sudah sangat populer, insyaallah jamaah ini banyak yang hafal ini ya. Ini adalah hadis dari Sa'id Al-Khudri. Dia mengatakan sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tidak qala ya, yaqul. Ini bentuknya adalah fi'il mudhari', yaqulu, dia bersabda. Bentuknya adalah kata kerja yang sedang atau akan, mustaqbal. Bagaimana ini? Kok Rasulullah kok sekarang sedang bersabda? Maksudnya enggak, dia bercerita, aku mendengar Rasulullah sedang bersabda. Jadi tetap ini bentuknya adalah lampau. Tapi waktu itu Rasulullah sedang bersabda. Jadi tidak qala ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul.
Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersabda, man ro'a minkum mungkaron, barang siapa yang melihat di antara kamu sekalian mungkaron, kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Ini tingkatan pertama jamaah kaum muslimin. Orang Islam itu ada kewajiban kalau ada kemungkaran itu merubah dengan tangannya. Fa illam yastati', apabila ia tidak mampu, fabilisanihi, maka hendaklah ia merubah dengan lesannya. Fa illam yastati', apabila ia tidak mampu, fabiqalbihi, maka hendaklah ia merubahnya dengan hatinya. Ada 3 tingkatan ya. Yang pertama dengan tangan, yang kedua dengan lesan, yang ketiga dengan hati. Kemudian di ujung hadis dikatakan wadzalika ad'aful iman. Yang mana yang ad'aful iman? Menolak kemungkaran hanya dengan hati. Ad'aful iman. Ad'afu itu adalah isim tafdil. Artinya adalah, ya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu superlatif ya. Ini adalah paling artinya. Dari kata, kalau dhaif itu apa? Lemah. Kalau ad'af itu paling lemah. Jadi kalau wadzalika ad'aful iman, dan yang demikian itu adalah paling lemahnya iman. Jadi kalau ada kemungkaran, kita hanya menolak atau merubah dengan hati. Artinya hati kita tidak setuju dengan kemungkaran itu, kemudian hati kita ini berharap, berdoa supaya kemungkaran itu sirna. Itu artinya kita dalam posisi apa? Paling lemah iman. Setelah itu berarti apa? Tidak ada iman. Jadi kalau hati saja tidak menolak, kalau ada kemungkaran, berarti tidak ada iman. Hati-hati. Kadang-kadang suatu kondisi itu memaksa memposisikan kita ini dalam apa? Ad'aful iman, dalam posisi paling lemah iman. Jangan sampai lebih dari itu. Apa? Hati saja tidak, berarti tidak ada iman. Maka jamaah kaum muslimin, kalau ada yang mengatakan, itu juga kita sepakat juga ya, bahwa merubah kemungkaran itu dengan tangan, itu artinya adalah dengan kekuatan. Artinya dengan kekuatan dengan tangan itu. Maka kekuatan itu bentuknya macam-macam. Maka kemudian kalau ada kemungkaran, kalau dia itu punya kekuatan karena punya kuasa, maka gunakan kekuasaan. Aku di sini ketua RT. Ya. Aku di sini ketua RT. Ya. Aku melarang di daerahku ini untuk tempat minuman keras. Dan seluruh warga RT sini sepakat. Nah, itu kalau ada kemungkaran di teritorial suatu RT, maka RT punya kekuatan. Itu yang kecil. Kan begitu ya? Dan sering para dai itu menyampaikan ya, tanda tangan seorang pejabat. Ya, itu lebih kuat daripada kowar-kowar ustadz yang banyak itu. Ustadznya keluar melarang, memberikan anjuran. Tapi begitu seorang pejabat hanya pakai selembar SK, tanda tangan, buyar kemungkaran. Contohnya dulu di Jakarta ada tempat maksiat itu ya, Alexis ya. Begitu gubernur hanya menerbitkan SK, tanda tangan gubernur, tutup. Iya apa tidak? Gang Doli ya. Gang Doli atau apa? Gang jarak ya. Gang jarak itu ya.
Itu juga cukup dengan apa? Satu lembar SK. Betapa itu namanya adalah kekuatan. Maka itu penting. Coba kalau semua penduduk negeri itu adalah iman dan takwa, maka nanti mesti, ini sunatullah ya, akan muncul seorang pemimpin yang beriman dan bertakwa. Itu sunatullah. Kita berharap seperti itu. Tapi sunatullah juga apabila mayoritas penduduk itu tidak beriman, tidak bertakwa, mayoritas itu mungkar, mayoritas itu adalah jahil, maka muncul seorang pemimpin yang jahil juga. Itu sudah apa? Hukum ya, sunnatullah. Maka kalau ada pemimpin yang zalim, jangan salahkan. Ya, kalau ada pemimpin yang zalim, jangan salahkan murni dia yang zalim, ya kan? Tapi salahkan kita, salahkan rakyat. Kenapa dulu milih, kan begitu ya? Lah mayoritas jahil kok, maka kemudian yang dimunculkan oleh rakyat ya yang jahil. Mereka tidak simpati kepada yang baik. Mereka tidak simpati kepada orang pinter. Dan itu fakta. Indonesia saja kan belum mau kan dipimpin orang pinter. Indonesia saja belum mau dipimpin orang pinter. Coba Pak Habibie diterima. Pak Habibie itu hanya melanjutkan Presiden Soeharto. Setelah itu pertanggungjawabannya ditolak. Maka ketika ditawari supaya Pak Habibie mencalonkan presiden, dia tidak mau. Kenapa? Pak Habibie itu sangat menjunjung etika. Lawang pertanggungjawaban saya saja nggak diterima, kok aku mencalonkan presiden. Pak Habibie sangat menjunjung etika, bukan merebut. Politik itu kan yang penting menang dengan cara apapun, termasuk merebut tanpa etis. Tapi kalau Pak Habibie nggak mau. Ya. Jadi intinya rakyat itu juga tidak mau melalui wakilnya MPR. Tidak mau dipimpin orang pinter. Tidak mau dipimpin seperti Profesor Habibie. Padahal waktu itu adalah krisis moneter. Ya. Saat itu dolar, Masya Allah, ya, dari zaman Pak Harto hanya 4.000 paling tinggi. Artinya $1 itu 4.000 rupiah. Kemudian begitu krisis moneter tahun 98, dolar itu menjadi sampai 16.000 paling tinggi saat itu. Berapa kali lipat. Maka rupiah itu juga kemudian lompat kan ya. Namanya krisis moneter saat itu. Saya ingat kok, bensin hanya berapa harganya saat itu, ya. Begitu Pak Habibie muncul melanjutkan Presiden Soeharto menekan yang namanya dolar, ya, inflasi rupiah itu turun. Saat itu saya ingat sampai menjadi 6.000. $1 itu adalah 6.000. Begitu Pak Habibie turun, dilanjutkan presiden-presiden berikutnya, dolar naik lagi sampai sekarang stabil, ya, stabil tinggi, ya, sampai sekarang ya sekitar 14.000. Terus berarti apa? Reformasi itu stagnan. Berarti reformasi tidak signifikan merubah apa? Merubah ekonomi kita. Nyatanya tetap $14.000 itu. Ya, sekitar itu. Padahal zaman Pak Habibie seret turun, tapi rakyat tidak mau dipimpin orang pinter, kan begitu ya? Lah itu kenapa mayoritas bangsa Indonesia itu belum pinter, karena 74% rakyat Indonesia itu pendidikannya kurang baik, pendidikannya tidak baik, ijazah bisa dibeli. Ya, ijazah itu bisa dibeli. Coba perguruan tingginya itu di ruko, ya kan? Kemudian ada lagi seorang profesor, ya, itu artinya guru besar. Itu ternyata juga ada ya disinyalir beli juga supaya punya gelar profesor. Itu ada juga seperti itu,
Ya, maka intinya pendidikan bangsa Indonesia itu 74% pendidikannya tidak baik. Maka yang muncul siapa? Ya mereka yang pendidikannya kurang baik. Ijazah bisa dibeli, ya kan? Dan itu bukan rahasia. Anggota DPR itu ada yang ijazahnya beli. Ya, itu bukan rahasia lagi. Ini hadis yang pertama. Mana tadi? Satu hadis lagi ya. Tadi hadis riwayat Muslim ya. Ats-tsani, hadis yang kedua, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha tahlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin." Rawahu Muslim. Apa sabda Nabi? Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin, ya. Tidaklah ada nabi yang diutus oleh Allah dari umat sebelumku, min ummatin qabli, dari umat sebelumku, illa kana lahu min ummati hawariyun, kecuali nabi itu mempunyai umat yang setia. Hawariyun itu apa? Hawariyun itu adalah pengikut setia. Jadi Nabi mengatakan tidak pernah ada nabi yang diutus oleh Allah sebelumku itu kecuali dia mempunyai pengikut setia. Pengikutnya Nabi Isa disebut apa? Hawariyun. Jumlahnya berapa? 12. Wa ashabun, dan juga mempunyai sahabat ya'khuduna bi sunnatihi, yang mereka itu menjalankan sunnahnya, wa yaqtaduna bi amrihi, juga dia mengerjakan perintah-perintahnya. Jadi setiap nabi itu punya pengikut setia dan juga punya sahabat. Nabi Muhammad juga demikian, punya pengikut setia, kemudian punya sahabat. Setelah itu periode apa? Tabi'in. Setelah itu periode tabi'in. Itulah apa? Generasi-generasi yang terbaik dari umat Islam, yaitu generasi yang pertama sahabat yang hidup bersama Nabi. Kemudian generasi tabi'in, itu adalah orang yang ketemu dengan sahabat tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi, itu tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in, orang yang pernah ketemu dengan tabi'in. Itu seperti itu ya. Itu adalah umat yang terbaik. Coba perhatikan berikutnya. Tsumma innaha tahlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian sesudahnya itu muncul khulufun, itu dari kata khulafa, itu pengganti ya. Berarti ini kita artikan generasi ya. Muncul generasi-generasi apa? Yaquluna ma la yaf'alun. Generasi-generasi yang mengatakan apa-apa yang mereka tidak kerjakan. Contohnya apa? Nanti panjenengan cari contoh sendiri ya. Maksudnya apa ini ya? Yaquluna ma la yaf'alun. Generasi sesudah tabi'ut tabi'in itu apa? Mereka mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Kita ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ucapannya begitu ya. Kami ini adalah mengikuti Rasul.
Kita ini adalah ittiba Rasulullah. Akan tetapi amalnya tidak ada yang diamalkan oleh Rasulullah. Tapi dia mengucapkan itu. Kita ini adalah mengikuti sunnah, tapi amalnya tidak mengikuti sunnah. Apa tidak ada seperti ini? Ada banyak. Ya, kemudian apa? Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Dan mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Ya, cocok kan ya? Nah, ini adalah termasuk kemukjizatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi sudah memprediksi nanti setelah umatku, setelah umat generasi-generasi terbaik, itu ada orang-orang yang mengatakan apa yang mereka tidak kerjakan, dan mereka mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan. Justru yang diperintahkan tidak dikerjakan, yang tidak diperintahkan malah dikerjakan. Dan ini di kalangan umat ini banyak. Panjenengan cari contohnya sendiri, saya tidak usah menyebutkan ya. Yang penting ini kemudian lanjutannya sesuai dengan judul. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun. Barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka ia orang yang beriman. Wa man jahadahum bilisanihi, barang siapa yang mereka memerangi dengan lesannya, maka ia orang yang beriman. Wa man jahadahum biqalbihi, maka barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, fahuwa mu'minun, maka dia adalah orang yang beriman. Coba di ujungnya, laisa waro'a dzalika minal imani habbatu khordalin, rawahu Muslim. Ya. Kalau dengan hatinya saja sudah tidak, maka tidak ada iman meskipun sebiji sawi. Jadi kalau dengan hatinya saja sudah tidak menolak orang yang melakukan ini tadi, mengatakan apa yang tidak dikerjakan, mengerjakan apa yang tidak diperintahkan, berarti perbuatan-perbuatan bid'ah itu sudah diprediksi oleh Rasulullah. Umat nanti setelah generasi terbaik itu akan banyak yang ngarang-ngarang ibadah. Sudah diprediksi. Kemudian ada dua usaha, yaitu usaha dengan tenaga, termasuk dengan lisan, dengan kekuatan untuk merubah. Yang kedua hanya dengan hati, dengan doa, atau paling tidak hati kita menolak. Jangan sampai kita ini berbuat bid'ah seperti itu. Tapi kalau hati saja tidak, di sini dikatakan laisa waro'a dzalika minal imani habbatu khordalin. Sesudah itu artinya apa? Sesudah tingkatan menolak dengan hati saja tidak, maka tidak ada iman di dalam hatinya meskipun sebiji sawi. Na'udzubillah. Maka jamaah kaum muslimin, melihat hadis-hadis seperti ini, maka kita ini harus ngaji. Dengan ngaji kita akan tidak seperti yang disinyalir dalam sabda Rasulullah, mengatakan apa yang tidak dikerjakan dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Agama ini adalah ittiba, adalah mengikuti. Salat itu yang mengikuti Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Seperti itu ya. Maka kemudian jamaah kaum muslimin, dengan ngaji kita akan terhindar dari ini. Maka kemudian ada sebuah hadis jamaah kaum muslimin, thalabul ilmi sa'atan khairum min qiyamil lailatin. Mencari ilmu 1 jam itu lebih baik daripada sholat tahajud semalam suntuk. Nah, coba. Artinya apa? Kedudukan orang yang berilmu
ilmu itu lebih tinggi daripada ahli ibadah. Kenapa? Orang yang jengku ibadah dok tanpa disuplai dengan ilmu, ibadahnya bisa sesat. Tapi kalau orang berilmu, ibadahnya mesti benar. Maka Allah itu menjunjung tinggi kedudukan orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam hadis dari Ad-Dailami yang bersumber dari Ibnu Abbas, mencari ilmu 1 jam itu lebih baik nilainya daripada sholat tahajud semalam suntuk. Nah coba, itu perbandingan ahli ibadah dengan perbandingan ahli ilmu. Maka ngaji itu penting, menghindari apa? Kesesatan, mengerjakan apa yang tidak diperintahkan, mengatakan apa yang tidak dikerjakan. Banyak ndak orang teriak-teriak kita kembali kepada as-sunnah? Banyak ndak orang seperti itu? Banyak, tapi amalnya tidak sesuai dengan sunnah. Ya, seperti itu. Nah ini jamaah kaum muslimin penting. Maka kemudian usaha kita diantaranya merubah dengan tangan, artinya dengan kekuatan, merubah dengan lisan, artinya mengingatkan, paling minim adalah dengan hati kita. Kalau sudah hati kita saja tidak, dikatakan oleh Rasul, laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Setelah itu artinya kalau nolak saja dengan hati tidak, maka tidak ada iman pada dirinya itu sebesar sebiji sawi pun. Artinya sekecil apapun. Demikian jamaah kaum muslimin, kajian kita pada pagi ini hanya ada 2 hadis karena didahului dengan banyak ayat tadi ya. Maka 2 hadis ini cukup untuk pertemuan ini, dan insya Allah bab amar ma'ruf nahi mungkar ini ada bagian 2 nanti ya. Kalau babun nasihat itu hanya satu bagian. Kalau ini nanti insya Allah ada bagian berikutnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.